Di dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Hadis ini terdapat dalam bab kitab Al-Tauhid, bab wujuhui yaumaizin nahirah, Quran surat Al-Qiyamah 7522, nomor hadis 7437. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 182. Hadis ini secara umum menjelaskan tentang pentingnya iman. Sekecil apapun iman seseorang, kelak masih berkesempatan untuk masuk surga. Diceritakan ada seorang penghuni neraka yang bisa masuk surga berkat anugerah Allah. Dia adalah orang beriman terakhir yang bisa bebas dari neraka. Saat itu wajahnya dihadapkan ke neraka sehingga ia bisa melihat jelas bagaimana pemandangan di neraka. Dia merasakan panas dan baunya. Kemudian dia memohon kepada Tuhannya agar wajahnya dipalingkan darinya. Duh Gusti, palingkanlah wajahku dari neraka, sebab aromanya merusak penciumanku dan panasnya membakar kulitku. Dia berdoa dengan permohonan yang dikehendakinya. Maka Allah berfirman, "Jika aku akan memberimu, bisakah kamu tidak meminta selain itu?" Dia menjawab, "Demi keagunganmu Gusti, tidak mungkin aku meminta kepadamu selain itu." Kemudian dia berjanji kepada Allah sesuai dengan janji yang dikehendakinya. Selain itu, Allah memalingkan wajahnya dari neraka sehingga menghadap ke surga, hingga akhirnya dia berada di antara siksaan neraka dengan kenikmatan surga. Tentu saja orang ini kepincut masuk surga karena keindahan yang ada di dalamnya. Allah tahu orang itu tertarik untuk masuk surga, namun Allah mengingatkan janjinya kepada Allah untuk tidak meminta sesuatu selain yang telah dimintanya. Namun keinginannya mendekati surga begitu besar, karena itu dia tak henti-hentinya berdoa kepada Allah agar didekatkan kepada pintu surga. Namun Allah menyalahkan hamba itu atas ingkar janjinya. Dia mengabarkan hal itu kepadanya. "Hei Kang, bukannya engkau telah berjanji untuk tidak meminta selain yang telah diberikan?" Allah melanjutkan, "Celakalah kamu, anak Adam, betapa ingkarnya dirimu ini." Namun laki-laki itu terus memohon, berdoa, dan berharap. Dia kembali menyampaikan permintaannya kepada Tuhannya seperti semula, sampai Allah bertanya, "Kang, jika aku penuhi permintaanmu, bisakah kamu tidak meminta selain itu?" Laki-laki itu menjawab dengan jawaban semula, "Demi keagunganmu Gusti, aku tidak mungkin meminta yang lain." Laki-laki itu kemudian berjanji lagi sesuai kehendak Allah, sampai dia mendekatkan ke pintu surga. Begitu berdiri di hadapan pintu surga, pemandangannya langsung tertuju pada kesegaran dan kesenangan yang ada di dalamnya. Dari sela-sela pintu, dia bisa melihat bagaimana sungai-sungai mengalir di sana, bagaimana teman-temannya seakan bernyanyi. Sedikit aroma wanginya telah sampai kepadanya. Terlihat pula bagaimana berbagai kenikmatan meliputi para penghuninya. Dia hanya bisa terdiam selama kehendak Allah, sampai akhirnya keinginannya condong kepadanya. Kesabaran untuk memasukinya telah habis. Maka Allah, Zat yang maha mendengar, maha mengetahui, maha pengasih, dan maha penyayang, memanggilnya untuk masuk ke dalam surga. Allah berfirman kepadanya, "Celakalah kamu wahai anak Adam, betapa ingkarnya kamu." Dia menjawab, "Duh Gusti, aku ini bukan makhlukmu yang paling celaka." Mendengar rengekan orang tersebut, akhirnya kesempatan pun datang. Allah menertawakan keadaan seorang hamba yang merengek berdoa dan meminta, walaupun harus mengingkari janjinya, demi meraih sesuatu yang diangan-angankan. Siapapun yang ditertawakan Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Maka dari itu Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga, Kang." Akhirnya orang tersebut keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Meskipun sebenarnya dia banyak berbuat dosa
saat hidup di dunia. Ini semua karena Allah ridho kepada orang tersebut. Oleh karena itu, selama hidup di dunia orang tak berhak menghina orang yang terlihat berbuat maksiat. Alangkah baiknya jika melihat perbuatan maksiat, orang itu dibimbing ke jalan yang benar, bukan dihina-hina, sehingga justru menghasilkan dosa pada diri si penghina itu. Wallahu a'lam.